Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Industri, Ibu Indrayanti, SOS, MSI, dan teman-teman Komunikasi Industri kelas A2. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Komunikasi Industri. Pada video ini kelompok kami akan memaparkan sedikit dari hasil diskusi kami terkait tentang industri pemasaran. Perkenalkan, saya sendiri Taufik sebagai moderator, dan tentunya di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya dari kelompok 1, yaitu ada Suhardi, Mukhtar Rusman, Sultanto Ahmad, Sulastian Awal Febrian, dan Taufik Gibrang Kadriansah. Adapun poin-poin yang akan kami bahas yaitu mulai dari pengertian komunikasi pemasaran, sifat dan ruang lingkup, ciri-ciri, tahapan pemasaran, langkah dan strategi, dan contoh pemasaran industri. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada rekan saya yang pertama untuk memaparkan materi, dan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 1. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi kami, yaitu pengertian industri pemasaran. Industrial marketing atau pemasaran industri adalah praktik pemasaran bisnis ke bisnis yang digunakan untuk mempromosikan barang dan jasa dari satu bisnis atau perusahaan ke bisnis lainnya. Secara umum, pemasaran industri merupakan salah satu strategi pemasaran yang diterapkan oleh suatu perusahaan yang mana dalam prosesnya suatu perusahaan harus bekerja sama dengan perusahaan lainnya dalam hal pengolahannya, atau yang biasa disebut dengan bisnis ke bisnis atau B2B. Dalam prosesnya, pemasaran tingkat industri ini siklusnya hanya berputar pada kerjasamanya yang terjalin antar produsen, pemasok, pembeli yang skalanya tingkat industri, dan pihak penyalur atau pendistributor lainnya yang memiliki peranan yang cukup besar dalam dunia perekonomian. Sehingga bisa dibilang strategi pemasaran yang satu ini tidak bisa langsung memiliki hubungan interaksi dengan pihak konsumen bawah atau masyarakat awam yang orientasi dari pembelian produknya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya semata. Pemasaran industri umumnya digunakan di antara produsen, pemasok, OEM atau Original Equipment Manufacturer, pembeli, dan lain-lainnya. Berbagai macam strategi digunakan dalam pemasaran industri seperti yang pertama, menggunakan situs web informasi dengan bahasa yang ditujukan untuk perusahaan lain. Yang kedua, membuat presentasi khusus bagi staf manajemen klien potensial. Yang ketiga, merancang sampel produk untuk menunjukkan kepercayaan pada kualitas produk. Yang keempat, membuat video online yang menampilkan produk, penyedia layanan dan staf penjualan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya. Sifat dan ruang lingkup. Sifat pemasaran industri relatif mudah dipahami, tetapi prosesnya kompleks. Menjual ke pelanggan secara langsung itu mudah. Bisnis ini menyajikan produk dalam jumlah terbatas kepada pelanggannya. Dalam pemasaran B2B, bisnis menjual produknya ke penjual lain yang kemudian akan menjual ke pelanggan akhir. Sifatnya menggabungkan strategi pemasaran masuk untuk menarik bisnis sebagai pelanggan potensial dengan membuat konten dan pengalaman berharga yang disesuaikan dengan mereka untuk meningkatkan perolehan prospek dan mengoptimalkan konferensi prospek yang berkualitas. Lingkup pemasaran adalah bisnis ke bisnis atau yang seringkali disebut dengan B2B, yang mana dalam praktiknya suatu perusahaan tidak menjual produk atau layanannya langsung kepada konsumen, melainkan suatu perusahaan menjual produknya dan layanannya kepada perusahaan lainnya untuk bisa diolah kembali sebelum nantinya disalurkan secara langsung ke konsumen.
Selanjutnya, ciri-ciri pemasaran industri. Di sini kita melihat ada beberapa ciri-ciri pemasaran industri. Pertama, pasar lebih sedikit namun lebih besar. Di sini memiliki lingkup pasar yang sedikit namun skala perusahaan terkaitnya merupakan perusahaan yang besar. Dalam artian bukan kumpulan konsumen yang kecil yang nantinya bisa menjalin transaksi dengan strategi pemasaran industri yang satu ini. Ada hubungan yang terjalin dengan baik, di mana hubungan yang terjalin antara satu bisnis dengan bisnis lainnya berlangsung dengan baik. Ketiga, proses kompleks. Proses kompleks memiliki proses yang non-rumit, karena produk ataupun layanan yang diperjualbelikan dalam hal ini bukan satu produk yang kecil. Permintaan berasal semua permintaan yang berkaitan dengan proses pemasaran industri yang satu ini dipengaruhi oleh tingkat permintaan produk dari konsumen pula. Poin selanjutnya, permintaan inelastis. Permintaan yang berkaitan dengan produk, barang, ataupun jasa dalam hal ini sama sekali tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harganya. Permintaan berfluktuasi dan pembeli profesional. Pembeli yang profesional hal ini karena lingkup skala transaksinya yang sudah lebih tinggi dan lebih kompleks, sehingga bisa dibilang pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini merupakan pihak yang mengerti betul tentang proses dan mekanisme dari pemasaran dan transaksi tersebut. Selanjutnya, tahapan pemasaran bisnis industri. Tahapan tersebut dijelaskan dari sudut pandang pembeli dan pemasar. Mari kita lihat 3 tahap ini di sini dan sekarang. Tahap pertama yaitu penelitian. Pembeli memulai proses pencarian mereka mengenai apa yang ingin mereka beli. Penjual harus mencoba yang terbaik untuk ditemukan sedini mungkin. Proses pembelian dalam industri ini lebih kompleks dan lebih lama. Tahap yang kedua yaitu evaluasi. Penelitian mengarahkan pembeli untuk mengembangkan daftar produk dan layanan yang dapat mereka pilih. Ini membantu mereka membuat keputusan pembelian yang lebih tepat. Pada tahap ini, pemasar perlu membuktikan kepada pembeli bahwa bisnis mereka harus menjadi pilihan pembeli. Tahap yang terakhir yaitu beli. Pembeli pada tahap ini akhirnya memutuskan apa yang ingin mereka beli. Tentu saja, sekarang pemasar seharusnya sudah melakukan tugasnya. Langkah dan strategi pemasaran industri. Langkah pertama yaitu evaluasi strategi pemasaran Anda saat ini. Tentukan strategi baru Anda dengan terlebih dahulu memahami strategi Anda sebelumnya. Berikutnya Anda perlu melihat seberapa baik Anda telah atau belum bertemu dengan target yang Anda tentukan. Langkah yang kedua, tentukan target audiens Anda. Uraikan secara singkat apa yang Anda ingin diskusikan. Yang ketiga, langkah. Tetapkan metrik dan sasaran Anda. Data sangat penting untuk setiap pemasar. Jika tidak memenuhi ROI yang dibutuhkan, mengapa melanjutkan strategi pemasaran yang sama? Pertama, Anda perlu menentukan tujuan Anda. Pastikan Anda menetapkan sasaran SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Langkah yang keempat yaitu ketahui upaya pemasaran digital Anda untuk menghasilkan pin industri. Langkah yang kelima, lakukan kolaborasi pemasaran industri Anda dengan penjualan. Yang keenam, penganggaran dan penempatan staf untuk upaya pemasaran industri Anda. Yang ketujuh, mengukur keberhasilan pemasaran industri. Slide selanjutnya, contoh pemasaran industri. Infografis inti suatu media yang menciptakan konten pemasaran industri yang ditujukan untuk menambah nilai dari produk bagi konsumen. Selanjutnya, Lakmus, satu platform yang digunakan untuk melakukan pengujian dan analisis dari setiap email yang hadir. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materinya. Sebelum saya tutup, saya akan sedikit menyimpulkan hasil dari pemaparan kelompok kami yang terkait tentang industri pemasaran. Pada catatan kesimpulan ini, jelas bahwa pemasaran industri merupakan rencana pemasaran
yang digunakan satu bisnis untuk menjual produk atau layanan industri ke bisnis lain untuk menghasilkan prospek dan mengoptimalkan konversi B2B atau antara bisnis yang satu ke bisnis lainnya. Industri pemasaran berputar di sekitar produsen, pemasok, dan industri pembeli, dan distribusinya dikaitkan dengan pesanan besar, dan dalam industri pemasaran terjadi hubungan jangka panjang karena proses penjualan dalam industri pemasaran dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Baik, cukup sekian dari pemaparan kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.